Hey Singers, kaget kan lo ngeliat orang beda? Ini gue Metermos dan kita sekarang ada di Vocal Plus bareng The Great Indra Aziz. Bebaskan suaramu. Gimana? Cocok Keren banget. gitu? Keren gitu? Cocok banget. Lagi latihan ya? That was perfect. Thank you. So kita ada di sini bersama Brian, co-founder dari Netra, sama The Great Indra Aziz, dan we are blessed to have you yang bakal ngerilis lagu di bareng Netra di lagu ini. Yeah. This is very huge for us, for me personally, because I've been a fan, dan setahu gue yang kayak Mas Indra sih musisi yang gue kenal yang awal-awal ada di kaliber itu dan kayak heboh tentang NFT sampai bikin YouTube tentang NFT and all that stuff. I really appreciate it. Mungkin kita buka pertanyaannya via per NFT-an apa per personal? Anything goes, man. Anything goes. I'm Okay. here, I'm ready. Okay, so I have this question yang gue jujur penasaran banget. Menurut teori psikologi, gambaran umum tentang tujuan hidup itu adalah intensi yang stabil untuk mencapai atau accomplish sesuatu yang menarik, memiliki makna. And at the same time, intensi tersebut mengarah ke engagement yang produktif, nggak cuma untuk kita pribadi, tapi buat manusia-manusia yang lain, apapun itu bentuknya. Nah, Mas Indra itu tuh multifaceted talent. Mau tiba-tiba mau ngapain, like I see you do everything, Mas Indra. Nggak cuma jadi vocal coach buat great musicians, I see you as you can do everything basically. Pertanyaan gue, what is your intention in doing those things? You know, buat gue semua itu berjalan natural sih. Kayak gue nggak mikirin apa yang ingin gue capai, tapi gue ngerasa ini hal yang memang gue harus lakuin in order to fulfill my hunger, something like that. Kayak kalau gue nggak nulis sesuatu atau create content yang mana itu sifatnya sharing atau engaging with other people, gue ngerasa ada yang kurang aja gitu. Do you see that as a purpose? Purpose. Nah, that's an interesting question, man. That's deep. Okay, purpose. Mungkin kalau purpose-nya gue pengen meninggalkan sesuatu di dunia ini. Ketika gue ntar udah nggak ada, I wanna leave a legacy yang I don't know, berguna buat orang lain. And I'm pretty sure lo bakal ninggalin digital footprint dan legacy yang amazing sih, karena banyak banget orang-orang yang useful deh. Gue nonton salah satu interview lo, ada tukang parkir yang ingat nggak? Yes. Ada tukang parkir yang kayak, ya udah Mas Indra, saya nonton kontennya Mas Indra, udah bebas mau parkir di sini, lu tinggalin tuh mobil, nggak usah bayar parkir, sampai ada level segitunya gitu. Mungkin itu legacy yang I think levelnya goes beyond talent, but that's real human being sih. Yeah. Man, gue merinding sih ngebahas ini. Yeah. Kayak, I mean, nggak pernah ada yang nanyain gue soal ini sebelumnya, dan buat gue ketika ditanya itu gue jadi langsung, oh man, iya juga ya gitu. It is amazing what you do, Mas Indra, and it is amazing that you do this basically mostly for free. Lo share semua di YouTube, walaupun lo punya special content yang bisa bayarin apa segala macam. But it is really special what you're doing. Thank you. People gravitate to, I think greatness itu, orang gravitate towards greatness sih, dan itu yang kita bisa lihat dari Mas Indra gitu. Thanks so much. Bray, sorry banget, but I have to ask Mas Indra karena gue jarang banget berkesempatan buat ini. We're gonna talk about your NFT project with Netra soon. Tapi but first gue penasaran sama hal yang mungkin kalian berdua interested, which is jazz music.
Oh ya. I think gue telat tau jazz, dan menurut gue telat ngerti jazz. Dan setelah gue ngerti jazz, gue ngerasa oh my god, this is the godfather of genres. Do you agree? Dan kayak apa yang menurut Mas Indra buat atau Brian, apa yang musisi-musisi non jazz bisa pelajarin dari understanding and listen to jazz? Oh, wow. Brian mungkin mau mulai duluan? Kalau jazz itu mungkin kalau menurut saya ya, itu bukan cuma sekedar musik, but it's like a way of life juga yang bisa dipelajarin. Karena jazz is like about something that's passion and improvisation. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita terapkan di dunia juga, it's like go with the flow. Selalu ada banyak hal yang tidak terprediksi, tapi kita tetap bisa improv dan melakukannya sesuai dengan cara kita masing-masing gitu. Yeah, That's perspektif saya about jazz di live gitu. I like that. Yes. Jazz, ya benar sih. Jazz tuh mungkin kalau dibilang the godfather of genres gitu, dari semangatnya sih kalau gue ngeliatnya. I mean, semangatnya jazz waktu itu kan kalau kita lihat dari roots-nya terus berkembangnya kemana, dari dance music di ballroom, terus musik-musik film di Hollywood, tiba-tiba ada bebop, terus ada hard bop, di mana kayak no, you cannot dance to this music. This is only orang-orang yang bisa ngerti, yang bisa nikmatin musiknya terlalu cepat, terlalu rumit, chordnya terlalu ribet gitu kayak. Sehingga somehow itu tuh menjadi apa ya, semangat itu yang maybe melahirkan banyak genre, kemudian Latin jazz, bossa nova, terus rock. Ada Miles Davis dengan semangatnya dia bikin rock jadi makin kacau, dan kacau dalam artian ininya ya, cabangnya ya, right? Dan kita sekarang tahu hip hop sama jazz kayak bersahabat banget, kayak udah kayak, iya nggak sih? Jadi buat gue jazz tuh, gue jujur ya, gue ada masanya di mana gue belajar jazz, and then gue merasa jadi paling tahu, gue jadi merasa kayak musik lain tuh inferior. Sumpah gue juga gitu, pas gue denger jazz gue langsung yang kayak jazz tuh kayak this monster yang kayak musik kecil tuh yang kayak kayak you're cute. Nanti ngeliat musisi ngeliat genre lainnya kayak oh that's cute, oh sweet babies gitu, kayak gitu rasanya. Exactly. Gue ngeliatnya. Cuman at the end of the day yang lo bilang tadi kayak it's not even about that, it's apa sama yang jawaban Brian tadi menurut gue enak banget sih, yang kayak it's a way of life juga. Cuman menurut Mas Indra kayak what can musicians yang enggak dengerin jazz atau belum understand the idea of jazz itu bisa pelajarin dari jazz? Yang menurut gue bisa dipelajarin sih ininya kali ya, keberanian untuk keluar dari jalur. Karena gini, gue ngerasa manusia itu sebenarnya gini, musik tuh kan kemungkinannya sangat luas, ya nggak sih? Kayak oke, kita punya 12 nada gitu, tapi kita bisa kombinasiin endless possibility in music, right? Rhythm, harmony, melody, endless. But kuping kita yang maunya itu aja. Nah, jazz somehow mengencourage kita sebagai kreator, sebagai composer, penulis untuk coba dong lo keluar dari jalur yang lo biasa. Oke, gue pengennya dengerin chordnya 1, 3, 5 jreng, oh ya ini nyaman. Tapi enggak, coba yang lain. Anjir men, ini disonan, tapi ya ini coba deh gitu. Gue ngerasa itu yang bisa, semangat itu yang bisa diambil untuk semua genre sih. Either you're in pop, hip hop, R&B, even dangdut. Kayak coba lo create dangdut yang tentu tetap ada tradisi kan. Di setiap genre ada tradisi, ada pakem-pakem yang mesti lo ikutin, but dengan semangat yang lo dapetin dari jazz itu, lo coba deh something yang different, tapi tetap menghormati pakem-pakem yang ada. Gitu. Toh, karena di dalam jazz, even, walaupun lo brutal dengan kreativitas lo, tapi lo tetap tahu bahwa, oh kalau hard bop tuh soundnya gini, oh kalau bebop soundnya gini gitu. Jadi lo ada caranya. Nah itu tuh yang menurut gue bisa kita ambil banget sih dari jazz. Iya.
And tadi Mas Indra bilang tentang making something different. Speaking about making something different, Mas Indra bakal ngerilis lagu yang is very different dari yang Mas Indra bakal udah pernah rilis sebelumnya. Nah, gue fortunate enough buat dengerin beberapa lagunya Mas Indra dari yang zaman dulu tuh yang yang diangkot, yang apa? Sorry, apa blues? Jakarta Blues, Jakarta City Blues. Memang ada unsur ininya, ada unsur bluesnya, blues which is sadness and everything. Cuman this music that I'm fortunate enough buat dengerin, we are fortunate enough buat dengerin duluan itu seperti yang lo bilang kayak one of your most vulnerable songs. Why do that, dan kenapa memutuskan buat kolaborasi sama Netra Utana? Yes, first of all, Mattermost Brian, thank you so much untuk kesempatan gue ngobrolin single terbaru yang akan gue rilis ini. Dan pertanyaan lo bener banget sih, kayak ini bener-bener single dimana gue bener-bener berani untuk being vulnerable dan benar-benar jujur akan perasaan gue, karena gue tuh, I don't know, mungkin karena gue kebanyakan ngajar kali ya, banyak beban-beban di gue yang kayak lo kalau bikin lagu tuh harus di standar tertentu supaya nggak mengecewakan murid-murid lo segala macam, sehingga untuk jujur aja tuh gue kadang-kadang pertimbangannya banyak gitu loh. Nah, tapi I don't know, mungkin pandemi kemarin ya, dimana banyak spend waktu di rumah, ngulik-ngulik musik lagi, dan ngerilis beberapa lagu juga. Dan ini adalah single kedua di tahun ini. Sebelumnya ada single Be Alright yang juga sempat banyak di playlist di luar negeri karena bahasa Inggris, dan sempat ada remixnya dari NSG waktu itu. Dan ini single yang ini, gue ngerasa ini tempat gue bener-bener, wah, semua yang gue tahu dari musik gue pelajarin, dari pengalaman gue manggung, kerja di Horeca, hotel, resto, cafe, segala macam, ngajar tuh bisa tertuang di single yang baru ini. Ini gue sebutin judulnya nggak sih? Boleh ya? So, judulnya, ini kalau jadi judulnya sama, adalah Sekejap Saja. So, lagu ini memang menceritakan tentang kehilangan seseorang, gitu. Dan ini pengalaman yang gue sudah alami, yaitu lebih ke gue sih kehilangan orang tua ya, karena gue sekarang udah nggak ada orang tua. Dan gue selalu pengen bikin lagu, karena gue kan musisi, masa gue nggak pernah bikin lagu sih tentang one of the saddest moment in my life gitu, yaitu kehilangan orang tua. Karena gue nggak pernah berani gitu. Either yang tadi gue bilang karena gue guru musik harus segini dong gitu. Tapi akhirnya nggak. Setiap orang kan punya gaya masing-masing, setiap orang punya caranya masing-masing. Jadi setelah pertengahan umur 40-an inilah gue akhirnya berani untuk ya udah gue jadi diri gue sendiri aja gitu. Dan rasanya luar biasa enak sih. Ini perasaan yang gue pertama kali gue ngerasain pas nulis lagu selesai, kayak oke nih, ini gue bener-bener jujur curhat sama temen yang mau mendengarkan, dan gue bisa lepasin semuanya gitu. Dan hopefully gue bisa share ini ke yang dengerin untuk bisa ngerasain yang sama gue gitu. Dan tadi pertanyaan kedua yang mengenai Netra, jadi memang gue tuh mengenal teknologi ini ya, NFT, blockchain dari lo juga, gue belajar banyak juga dari lo di awal tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Iya nggak sih? Di situ gue belajar banyak mengenai NFT. Gue sempat bikin NFT project juga. Tentu semuanya berhubungan sama musik. Karena gue nggak bisa pergi jauh-jauh dari musik. So even if it's visual art, NFT, tetap hubungannya adalah sama musik. Nah, gue ngerasa Netra di sini benar-benar merepresent tempat lo bermusik sesuai dengan seperti seharusnya NFT musik tuh begitu gitu. Iya nggak sih? Yeah. Kita pernah ngobrol waktu itu lama. Salah satunya kalau menurut gue adalah gini, oke. Menurut gue nih, untuk musik
mendengarkan musik, mungkin orang akan tetap di streaming platformnya. We have YouTube, Spotify. Mungkin orang nggak akan mikirin kayak, what, blockchain, dengerin musik di wallet, crypto gitu, kayak aneh. Tapi, the way we as artists bisa connect sama fans, sama our patrons. Iya nggak sih? Ini kayak kita sebenarnya balik ke zamannya dulu di mana tuh raja-raja, mungkin even pope gitu, bangsawan bisa support artis. Mereka become the patrons of the artist. Nah, dalam hal ini fans yang menjadi patrons untuk kita. Dan in return, karena ada teknologi blockchain dan NFT ini, mungkin teman-teman yang dengerin kayak what are you talking about gitu. Tapi tenang, mungkin di sini kita bisa jelasin lebih jauh ya. Tapi basically the technology itu memungkinkan kita buat benar-benar connect antara artis dengan fans dengan secara transparan, dan Netra memungkinkan gue untuk membagikan sebagian dari royalti dari single gue ke fans yang menjadi kolektor NFT-nya dengan teknologi ini. Dan buat gue, it's a wonderful thing and it solves a lot of problem. Yeah. And it's a wonderful technology gitu. Yes, di awal-awal NFT ini berkembang, tentu banyak orang yang memanfaatkan untuk hal-hal yang nggak baik segala macam. But I mean, that's basically just the internet, man. Yeah. I mean, right? Yep. The It's like internet. awal-awal internet zaman dulu. Exactly gitu. Bahkan dulu orang bilang internet adalah ya teknologi setan gitu. Zaman dulu ya. Iya, zaman dulu gitu. Iya. Dan gue berharap lagu ini tuh bisa menjadi mainstream dan bisa memperlihatkan juga bahwa ya gitu, orang support gue akan gunakan revenue yang di-generate dari NFT-nya untuk membuat music video. Iya. Dan gue pengen music video ini viral. Yes. Seviral mungkin ya kalau bisa. Dan tentunya kan kalau itu viral akan generate revenue lagi kan. Nah, revenue itu akan gue share ke pemilik NFT. That's like wow. Snowball keeps getting bigger and bigger. Yes, man. Yeah. Dan ngelihat apa yang udah gue lakuin di NFT tahun lalu dengan Musical Jackals, ya, it's possible, man. It's possible gitu. Nih Boat nih dua-duanya termasuk pioneer nih di Indonesia nih. Yes. Perihal NFT music. This man gila kan. Sharing dikit sekalian gue juga gue pengen Brian bahas tentang ini. Gue punya grup hip hop namanya Punakawan. Kita bikin satu JPEG yang representasi 20% royalty streams. Dan siapa yang beli? This guy. Yes. Believer from the beginning, man. Yeah, thank you, appreciate it. Dan problem dari kita personally adalah kita nggak bisa automatically bahasa zaman sekarang itu nge-share revenue ke Mas Indra karena banyak banget prosedur. Gue harus pas minta KTP ini itu. And I think Netra itu provides a great solutions yang menurut gue personally sebagai musisi dan orang yang di Netra happy banget gitu. Kalau mungkin Brian nih gue host. Kalau mungkin Brian kayak bisa ngejelasin why this platform is different from anybody dan kenapa lo ngelakuin ini sih, kalau boleh share. Oke, mungkin sebenarnya about NFTs ya, kita believe that NFT is a medium and the problem that we're trying to solve itu adalah connection and transparency. Kalau misalnya mulai dari transparency dulu, music industry is very huge, tapi permasalahan di mana-mana itu soal transparency. Nah, di blockchain ini allow us teknologi ini untuk semuanya transparan, termasuk pembagian royalti, pembagian hasil dan lain-lain, kepemilikan dan lain-lain. Nah, yang kedua tadi adalah connection. Ini sebenarnya suatu medium baru lah di dunia musik. Kalau misalkan dulu tuh kita mulai dari piringan hitam, pita kaset gitu. Itu kita ada kesan, oh kita memiliki lagunya gitu. Kayak ada connection with the artist. Walaupun itu kopian ya sebenarnya. Kita bisa simpan di rumah dan lain, dan kepemilikannya milik kita.
But somehow as time goes on, music medium itu berbeda-beda, udah mulai ada streaming dan lain-lain. Itu seperti seolah ada tali yang terputus gitu connectionnya. Jadi orang udah nggak simpen collectibles lagi, dan akhirnya hanya mendengar dari streaming platform, which is emang convenient, tapi nggak ada personal touch and connection to that. Gitu. This is where NFT bring back the connection itu, karena everything in the blockchain dan kepemilikannya dimiliki oleh fans dan tidak bisa di-copy lagi. It's like owning a legacy dari artis tersebut yang unreplaceable gitu. Mungkin bagi yang baru di NFT, NFT itu sebenarnya nggak ada bedanya kayak barang asli, cuma di digital aja gitu. Jadi it's like an ownership that you own gitu. Misalnya kayak beli barang di e-commerce, barang ini kalian punya, kalian bisa simpan, tapi kalian bisa menjualnya lagi di anywhere gitu, because it's yours. That's why we implement this to the music, in the music industry. Kayak yang Pak Indra Aziz bilang tadi, pengen bikin legacy. Nah ini NFT ini adalah medium gimana legacy itu bisa di-fractionalize dan di-own oleh semua orang gitu. Yes. And what is different from what is Netra trying to solve di sini selain yang lo bilang tadi? Karena for me as a musician, mungkin for Mas Indra juga as a musician, buat kita ini hal baru yang di solve in terms of biasanya kalau gue mau support artis, gue beli merchandise, gue dengerin, gue beli CD, gue beli vinyl, gue beli kaos, gue beli apa. Tapi sekarang Netra is solving this thing. It's not even solving this thing, it's extending this thing, dimana kayak kalau gue ngeliat ada orang pakai baju Vokal Plus yang kayak, lu suka main Razis juga ya? That's cute. Gue punya persenan royalty. Kayak ada itunya gitu. Maybe the question is, well, how do you do that? Tanpa harus menjelaskan secara teknis gitu, yang kayak, is it easy to fractionalize songs dan kayak nyebarin ke orang-orang gitu? Is it easy to do that? Tentunya di balik layar gitu, di balik layarnya ini a lot of complex thing happening di Polygon chain. Kita pakai Polygon chain, it's very complex. Ada urusan juga dengan DSP dan lain-lain itu dari artis juga. But how it works actually, we publish the songs to 30 different streaming platforms. Dan royalti ini akan dibagikan dan di-fractionalize kepada NFT holders secara on-chain. Jadi kalau misalnya zaman dulu transparency itu bermasalah karena there's a lot of middlemen, sekarang nggak ada middleman sama sekali. Only with smart contract, ya udah nggak bisa dipalsukan, semuanya automated gitu. Kalau tapi dari sisi usernya, we want this experience to be seamless as possible. Jadi dari user, misalnya kalau mau own lagu dari Pak Indra Aziz gitu, ya udah, you only need wallet, dan kalian bisa langsung pay, nggak usah pakai crypto, tapi with mainstream payment methods such as virtual account, OVO, GoPay, e-wallet gitu, atau even di convenience store, Indomaret, Alfamart gitu. That is crazy. What do you think about that? Dan we're going to even simplify lagi cara entry point-nya. Berapa minggu ini atau mungkin pas sudah up nanti udah bisa, kalian bisa sign in langsung with Google. Wow. Ya, jadi we want the experience. Yaudah, kompleksnya di background aja, tapi di depan tetap seseamless mungkin. Gitu. Pernah nggak lo Mas kayak denger hal sesimpel ini? Gokil. Beli NFT di Indomaret, Pak. Hey. Mbak beli NFT dong. Iya, Mbak mau beli NFT. This is, for me personally, dari Spanyol gue ngulik, never been done before ever. I feel like nggak pernah sih sebelumnya ada yang kayak gini sih. Lo pernah denger nggak ada yang kayak gini?
This is crazy man. Gue pernah nyobain beli NFT Netra yang Andin pakai banking man, kayak gue tinggal tat jadi gitu. This is crazy. Yes. Yeah, what do you think though? Kayak Oh, I mean, apa ini salah satu alasan kenapa Mas Indra mau rilisin di Netra? yes, definitely. Kalau maksud gue, kita lihat deh sepanjang kita ngurusin crypto NFT gitu, banyak banget project kan, dengan bermacam-macam mimpi-mimpi dan buzzword, right? Nah, Netra muncul, itu jelas banget maunya apa, ya kan? Dan dia tuh updating cara-cara mereka gitu. Kalau kita lihat dari NFT yang pertama tuh waktu itu, Deo Bujana kan, sampai sekarang Andin yang kemarin, sampai sekarang bisa payment gateway-nya sesimpel itu. Netra itu terus berkembang dan gue yakin ke depannya tanpa janji-janji yang buzzword apalah itu, jelas jalannya tuh lurus gitu loh. Jadi gue udah completely no brainer. Netra is the way to go sih, especially for this single man. Dimana gue pengen banget share perasaan dari lagu ini ke pendengar gue. Gitu. And trust me, gue gak sabar banget buat orang denger, karena pas gue denger pun juga kayak it's really relatable. Dan gue sampai ngirim foto, gue japri Mas Indra foto air mata gue gitu. Karena emang from you means a lot to me, man. No, seriously, man, don't do this to me, man. Kayak, I'm just being completely honest. I think this song has some powerful and truthful message to it. Seriously, like ini lagu there's something about a song yang kayak pas lo dengerin lo yang kayak oh yeah, this song is something else. Kayak when you kayak lo lagi muter-muter knob di moog gitu yang kayak the sweet spot gitu kayak gitu, ada itunya tuh yang kayak ini dia nih. Pas gue dengar lagu Mas Indra, even though it's still a rough demo, belum dimaster waktu itu, tapi kayak pesannya, isi message-nya udah dapet banget. It's amazing. Thanks so much. Bray, do you have any questions? Ke Pak Indra nih, mungkin kan kalian berdua ini kan termasuk pioneer nih, legends bisa dibilang di Indo nih buat NFT music. Menurut Pak Indra dan Mattermost, why? Kenapa harus NFT? Kenapa nggak di Web2 stuff gitu? Kenapa harus di Web3 dan melalui NFT? Dan kenapa pandangan kalian berdua mungkin is this gonna be the future atau bagaimana ini arahnya gitu? Ya. Sweet. Gitu. Terserah sih, bebas sih. Oke, mungkin gue dulu kali ya. Gue percaya banget sih sampai detik ini, karena gue ngeliat dengan mata kepala sendiri ya, banyak banget teman-teman gue, terutama mungkin sekarang di visual artist ya, benar-benar mereka mensupport hidup mereka dan memungkinkan untuk ngejual their art secara legit lewat NFT. Gitu, dimana ketika mereka di web tuh, they can never do something like that. Gitu. Itu gue ngeliat di mata kepala gue sendiri dan orang-orang yang gue kenal sendiri gitu loh, musicians juga, dan gue percaya harusnya kita semua embrace this technology. Yes, please. Maksud gue orang tuh jangan pikirannya yes NFT can bisa jadi jalan untuk make money segala macam, but that's not the point kalau menurut gue. Yeah. The point is transparency, connection. Jadi gue ngerasa kita sekarang, I don't know, maybe kita lagi masa pendewasaan, probably, I don't know. But yes, for me, this is the future, dan this is a dream come true for all artists, kalau menurut gue, including musicians. Tadi nyaris agak British gitu, for all is. Tadi kayak gue But yes, I agree with you 100%, but for 100% Mas Indra, and for me personally, kenapa gue ngegravitasiin diri gue ke sini, apalagi
ke Netra ya, personally, specifically ke Netra karena ini sorry banget, mungkin ini bakal ended up kayak edit, tapi yang kayak this is my musician's wet dream basically. Soalnya kayak sebagai musisi independen, yang gue harapin itu adalah bukan advance royalty, which is basically synonymous sama diutangin. Fresh supportive money yang bisa gue pakai buat muterin lagu gue lagi. This is NFT will be the future buat gue karena the idea of ownership, dimana kita ada di ownership economy itu makin gampang sekarang. I wanna say owning NFT music tuh kayak owning digital vinyl. Kayak oke, lu dulu ngumpulin vinyl selain karena kualitas musiknya bagus, karena lu suka sama musiknya gitu. Lu tapi nggak mungkin kan zaman sekarang lu bawa vinyl lu yang kayak liat deh nih vinyl gue ini nih bro gitu. Dan sekarang owning an NFT music gitu, NFT that represents NFT music regardless whatever, itu kayak lo bisa post di Instagram man nowadays, dan kayak it's like yo I own this song, kayak ada sense of ownership karena kita live in an ownership economy. The difference is now it's digital and it's basically exactly the same. Kayak maksudnya banyak banget orang yang bilang kan kayak kenapa nggak gue screenshot aja, bisa gue screenshot, coba deh lo jual. Bisa nggak tuh? Bisa nggak tuh? Kayak JPEG bisa gue bisa gue klik kanan save as gitu. Ya udah silakan monggo jual coba. Bisa nggak? and this thing bisa dijual, dan kenapa gue gravitate ke Netra itu ya karena for the first time ever gitu. Kita udah bahas ini, tapi gue bisa punya percentage of your song. That's never happened before, man. Kayak a way of supporting music, dan lu dapet income dari supporting itu. I don't think that's ever happened before, ever. So emang gue setuju banget sama yang Mas Indra bilang kayak this is the future. And for NFT music yang emang making a huge wave right now, it's definitely going to be something people looked at in the long run, or if they're smart, in the short run. Karena gue personally udah ngobrol sama banyak musisi tentang Netra, dan most of them mikir kalau ini something else. Yep. This is new. Yeah, so balik lagi, we believe that NFT is a medium that lasts forever. A lot of things going on belakangan ini, roller coaster di crypto market dan lain. But we believe it's a tool. Jadi tool itu bisa dipakai buat apapun. Dan emang kalau niat kita baik kan untuk membantu musisi dan industri musik tanah air, I believe it will be an ecosystem yang unending dan pasti juga disupport gitu. Karena tujuannya baik. Yes. Gue setuju banget sih. Yes. Totally agree, man. Do you have any statement atau what do you hope to achieve atau? Oke, specifically buat single ini, gue berharap melalui Netra ini gue bisa benar-benar menjalin hubungan yang selama ini gue idam-idamkan bareng pendengar, supporter, patrons. They can actually help me produce a music video, a viral music video hopefully, yang gue pengen bikin kayak short film gitu, tanpa nggak harus ada guanya gitu. Tapi lebih ke storytelling, karena I believe story itu penting banget ya dalam semua kegiatan kita, dan itu hanya bisa gue lakukan ya Netra sih, lewat NFT gitu, dan revenue-nya berbalik ke mereka lagi, jadi amazing. Jadi gue harap sih yang nonton sampai poin ini bisa join us on this journey. Oke,
I think we have to end this talk. So, singers, thank you for tuning in the Vocal Plus. I'm very happy and honored to invade this platform, and I hope you guys dapat benefit yang menarik dari sini. Singers, bebaskan suaramu, singers, bebaskan hakmu. Yeah. Thank you, Mas Aziz. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Bro.